Sahabat, kita berjumpa lagi. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saya sangat hafal dengan bunyi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini. Maklum dulu sering mendapat tugas saat upacara bendera di sekolah. Meskipun sejujurnya tidak ada sesuatu kesadaran yang lebih selain ya hanya sekedar membacanya dengan indah dan lancar. Namun kalau kita resapi lebih mendalam, ya bukankah kemerdekaan itu memang hak segala bangsa? Setiap orang memiliki kerinduan di dunia ini siapapun. Saat-saat bebas memang memberikan kegembiraan tersendiri di dalam hati kita. Lebih-lebih usai kita menghadapi tekanan berat, menghadapi tugas-tugas berat. Ketika semua sudah berhasil kita lewati, berhasil kita lampaui, kita seperti merasakan kelegaan yang luar biasa. Sadar atau tidak, hidup kita memang tidak lepas dari tekanan-tekanan yang membelenggu dan menindas kita. Salah satu tekanan yang sering membelenggu kita adalah ketidakmampuan kita untuk menerima apa yang kurang, bahkan apa yang salah dari orang lain. Mungkin kita pernah disakiti, mungkin kita pernah dikecewakan oleh orang lain. Itu yang membuat kita sering merasa tidak nyaman dalam melakukan pekerjaan, yang membuat kita seringkali kehilangan kenyenyakan tidur, dan berbagai hal yang mestinya bisa kita jalani dengan kenikmatan. Jika itu yang terjadi, maka hidup akan menjadi begitu berat dan melelahkan. Ada 2 orang murid mendapat tugas dari gurunya untuk menempuh perjalanan jauh. Kepada mereka, guru itu berpesan, "Pergilah, bawalah apa yang perlu kamu bawa, cari dan temukan apa yang menurutmu berharga. Siapa tahu itu akan menjadi bekal bagi hidupmu." Murid yang satu membawa alat tulis dan mencatat setiap peristiwa yang ia temui. Hal-hal yang menggugah hatinya, hal-hal yang menarik perhatiannya, tidak ia lewatkan. Hingga ia menemukan banyak pelajaran, banyak makna yang didapatkan, yang ia harapkan dapat menjadi bekal berharga bagi hidupnya. Sedangkan murid yang lain membawa karung besar. Siapa tahu dalam perjalanan nanti dia akan menemukan banyak benda-benda yang berharga. Ketika dia menempuh perjalanan, betul, dia banyak menemukan benda-benda yang ia anggap bernilai. Sekali waktu ia menemukan batu, lalu memasukkannya ke dalam karung. Ada juga kayu, ada besi, ada buah-buahan, ada apa saja yang dia pikir, wah ini menjadi sesuatu yang berguna. Makin lama, karung itu pun makin penuh, dan dia tertatih-tatih membawanya. Hingga ia kehilangan tenaga, tanpa ia berpikir untuk membuangnya, atau menguranginya, atau meringankannya. Karena ia merasa sayang atas apa yang sudah dipungutnya itu. Ketika sudah merasa cukup dengan waktu yang ditentukan, dan jauh perjalanan yang ditempuh, maka tibalah saatnya mereka kembali menemui gurunya, dan membawa apa yang sudah diperolehnya. Namun tidak demikian dengan murid yang lain, yang membawa karung dan apa yang diperolehnya. Ternyata murid itu terkapar di tengah jalan, tanpa ada seorang pun yang menolongnya. Dan matilah murid itu. Ada banyak hal yang kita anggap berharga, yang kita pikir itu penting untuk kita bawa. Dan tanpa kita sadari, semua itu justru membuat kita celaka. Bukannya mendapatkan apa yang berguna, tetapi justru membuatnya binasa. Dan tahukah kita, apa yang kita anggap berharga dan ingin selalu kita bawa itu, tetapi yang tanpa kita sadari justru menghancurkan kita.
Itulah kemarahan. Itulah dendam kita yang justru membuat kita kehilangan kesempatan untuk bisa merasakan indahnya kehidupan. Kita memelihara kecewa kita terus membawa-bawa amarah kita tidak mau membuang dan melepaskannya. Tuhan menawarkan kepada kita agar kita bisa menjadi manusia yang merdeka. Tuhan sudah mengampuni kita, sudah mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Tuhan sudah menanggalkan beban-beban yang kita semestinya tanggung. Nah, mengapa kita yang sudah dimerdekakan itu justru membelenggu diri dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna? Nah, oleh sebab itu, mari kita pakai kemerdekaan kita itu untuk memerdekakan diri dengan pengampunan yang Tuhan sudah beri. Nah, pada saat yang sama kita juga memerdekakan orang lain dengan pengampunan yang kita berikan. Sahabat, sampai di sini kita bertemu dan kita akan berjumpa di lain waktu. Tuhan memberkati. Tidak perlu subscribe, tidak perlu tekan tombol lonceng, tidak perlu like, tidak perlu share. Udah kebanyakan, takut terkenal. Udah belum sih? Mau dekor. Apalagi kalau like-nya macam begini. Repot. Aman ya? Aduh, Sini, sampai ketemu di Sahabat Kayu Putih.